Perkenalkan, nama saya Fisco Bangnalu dengan NIM 190402106 dari Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ionisasi, deionisasi, dan emisi. Ionisasi. Ionisasi adalah proses terlepasnya elektron dari ikatan atom netral sehingga membentuk elektron bebas. Inti atom helium dalam keadaan normal jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga satu atom dalam keadaan normal akan bersifat netral. Dapat kita lihat pada gambar yaitu atom netral terdiri dari elektron terikat, neutron, dan proton, di mana elektron terikat ini bergerak pada lintasannya masing-masing. Pada gambar kedua yaitu kita lihat elektron terlepas dari lintasannya dan membentuk elektron bebas. Yang berikutnya yaitu ionisasi dalam gas dapat terjadi karena tiga hal. Yang pertama yaitu radiasi sinar kosmis. Partikel berenergi tinggi membentuk elektron bebas, elektron netral sehingga elektron terlepas dari molekul netral. Peristiwa ini membuat gas dan udara bebas selalu mengandung elektron-elektron bebas. Sinar kosmis ini dapat dihasilkan dari sinar matahari maupun radioaktif yang muncul dari aktivitas organisme pada bumi. Yang kedua yaitu ionisasi perbenturan. Dapat kita lihat gambar yaitu proses terbentuknya elektron bebas terhadap molekul netral yang menghasilkan ion positif pada gas. Dapat kita lihat yaitu ketika di antara kutub anoda dan katoda dialiri medan magnet, maka elektron bebas tersebut akan bergerak menuju kutub katoda, sedangkan molekul netral akan bergerak menuju anoda. Sehingga ketika muncul medan magnet, maka mereka akan terikat sehingga terjadinya ionisasi atau yang disebut dengan ionisasi. Yang ketiga yaitu ionisasi termal. Pemanasan pada suatu bejana menyebabkan molekul-molekul bergerak cepat dan terjadi benturan yang menyebabkan lepasnya elektron dengan molekul netral. Yang berikutnya yaitu deionisasi. Deionisasi adalah proses bergabungnya elektron bebas dengan ion positif dan menghasilkan suatu molekul netral yang akan mengurangi partikel dalam satu gas. Ada 4 proses deionisasi yang berhubungan dengan pemadaman busur api pada suatu pemutus daya, yaitu yang pertama, deionisasi medan elektrik, di mana deionisasi medan elektrik ini akan menimbulkan gaya pada setiap muatan yang terdapat di antara elektroda. Elektron bebas bergerak menuju anoda, sedangkan ion positif bergerak menuju katoda. Yang kedua yaitu ada deionisasi akibat rekombinasi. Nah, di sini dapat kita baca pengurangan muatan karena penggabungan elektron bebas dengan ion positif. Nah, rekombinasi ini jarang terjadi pada satu gas. Seperti ini lebih mudah terjadi pada bidang batas antara gas zat padat ataupun zat cair. Yang ketiga ada deionisasi akibat pendinginan. Deionisasi gas atau udara akan memperlambat gerakan molekul atau pendinginan gas maupun udara yang terjadi secara tidak langsung mengurangi partikel bermuatan, tetapi hanya menghalangi terjadi ionisasi termal dalam gas. Dalam hal artinya ionisasi akibat pendinginan ini bukan menggabungkan elektron bebas tadi dengan ion positif, tapi hanya menghalangi atau mengurangi. Yang keempat yaitu ada deionisasi tangkapan elektron. Nah, pada circuit breaker biasanya yang digunakan adalah gas SF6 atau belerang heksafluorida yang berperan aktif. Mempunyai atom netral yang giat menangkap elektron bebas bergerak di dekat atom netral tersebut. Seandainya gas ini berada di antara dua elektroplaat sejajar, maka elektron bebas yang bergerak ke anoda akan ditangkap oleh atom netralnya sehingga membentuk ion negatif. Dikarenakan ion negatif tersebut memiliki massa yang cukup berat, sehga ia akan mengalami gerak yang lambat menuju katoda. Tetapi karena hal tersebut, maka ia akan mencegah terjadinya ionisasi di antara kutub anoda dan katoda dan memadamkan busur api tersebut. Selanjutnya yaitu emisi. Emisi adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan satu logam menjadi elektron bebas di dalam satu gas. Nah, ada pun beberapa jenis emisi yang berhubungan dengan pembentukan busur api pada pemutus daya, yaitu yang pertama, emisi termal. Suatu logam yang punya titik lebur tinggi seperti tungsten dan karbon, jika dipanaskan hingga temperatur tinggi, maka dari permukaannya akan dilepaskan elektron-elektron dan menjadi elektron bebas dalam gas. Yang kedua ada emisi medan tinggi. Pada emisi medan tinggi itu dapat kita lihat pada gambar di mana proses pelepasan molekul pada bagian logam yang keruncing.
Jika diperhatikan dengan mikroskop, pada lempeng katoda akan terdapat bagian yang runcing seperti ini yang ditandai dengan E2, sehingga ketika dialiri medan magnet, maka elektron-elektron bebas yang berada pada lempeng katoda yang runcing tersebut akan lepas sehingga menghasilkan elektron bebas. Selanjutnya yaitu apa itu perbedaan antara ionisasi dan ionisasi? Saya ulangi, perbedaan antara ionisasi dengan emisi. Oke. Ionisasi yang pertama yaitu ionisasi melepaskan elektron dari molekul netral sehingga menjadi elektron bebas pada gas dan menghasilkan ion positif. Sedangkan emisi itu yaitu mempercepat terjadinya ionisasi dikarenakan adanya pergerakan elektron bebas menuju anoda dan terjadi benturan terhadap molekul aktif pada gas isolator sehingga terjadi ionisasi dan menghasilkan elektron bebas yang lebih banyak. Yang kedua yaitu media ionisasi terjadi pada antara lempeng katoda dan anoda. Sedangkan media emisi yaitu pada lempeng katoda yang runcing atau maupun tidak datar tadi. Yang ketiga, ionisasi terjadi sebelum terbentuknya busur api, sedangkan emisi itu terjadi setelah terbentuknya busur api, di mana berkumpulnya elektron bebas di dekat lempeng katoda yang akan melepaskan elektron bebas dari lempeng katoda tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang ionisasi, deionisasi, dan emisi. Terima kasih.